Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di PAU ya, podcastnya Aufa dan Bulan. Oke, kalau dari minggu kemarinnya lagi mungkin ya, kita ngebahasnya yang berat-berat, serius gitu ya. Kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan ngomongin hal-hal yang mungkin nggak penting tapi bisa jadi penting ya. Iya, bisa Oke, jadi mau berguna. ngomongin apa sih? Ini, jadi kalau kita nangis gitu ya, bukan artian tadi malam gue nangis gitu ya. Oke, kalau kita iya ya. Kalau kita nangis itu terus airnya turun ya, air matanya turun, kemudian tiba-tiba masuk ke mulut ya, nggak sengaja. Dari mata turun ke mulut. Nah bukan ke itu hati. kita rasain rasanya apa? Rasanya asin gitu ya. Nah, kenapa rasanya asin? Padahal kalau misalkan kita lari terus keringetan gitu ya, itu rasanya juga asin. Asin juga. Nah, apakah air mata ini sejenis sama keringet berarti ya? Nah, apakah dia juga hasil ekskresi? Benar kan ya Mbak, namanya ekskresi Iya, kan? ekskresi benar. Nah, Nah, bagaimana apakah itu? sama ekspresinya si keringat sama air mata? Enggak tahu. Sebelumnya kita bahas dulu kali ya, apa sih itu ekskresi itu apa sebenarnya? Arti kata ekskresi dulu ya. Ya, ekskresi itu kan ekskresi adalah pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Oke, berarti nggak dibutuhin sama tubuh, Nggak itu penting ekskresi. lagi gitu. Atau kelebihan zat gitu misalnya. Misalnya apa tuh yang dikeluarin? Kelebihan garam, Urin. ya urin kan isinya ada amonia, ada urea. Terus ada misalnya kalian konsumsi obat, kalau sakit itu juga kalau kelebihan dia akan dikeluarkan lewat urin, jadi urinnya bau obat. Vitamin, pigmen, terus ada juga saat kita nafas karbon dioksida Ya, CO2 sama uap air ya kan. sama uap air. Itu adalah ekskret ya, atau zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh atau konsentrasinya melebihi yang kita butuhkan. Oke. Nah, apakah air mata ini tidak dibutuhkan berarti gitu ya? Iya. Nah, salah satu ekstren itu kan garam juga ya. Kalau kelebihan kan dikeluarin. Nah, ternyata air mata itu juga mengandung garam. Tapi apakah hanya garam? Nggak tahu. Nggak tahu kan. Nah, ternyata air mata itu tidak hanya mengeluarkan garam, tapi juga mengeluarkan zat-zat lain, yaitu yang pertama ada air itu sendiri kan untuk Oke, ya namanya air mata Mbak, masa Ya, minyak pasti mata air, kan ya. ya minyak berarti kan, ini air mata cuy. namanya air mata berarti sebagian besar terdiri atas air. Iya, tapi nggak ada matanya kalau mati. Masa yang atas mata kecil-kecil gitu. Aduh, nakutin jangan-jangan. Oke, air terus. Air, terus ada juga minyak. Minyak. Terus Ada minyaknya? Ada minyaknya. Oke, Minyak ada itu penting, minyak. nanti akan kita bahas lagi ya kenapa Ya, minyak itu penting. air, minyak, Terus kemudian ada ion-ion, Ion-ion. ada garam mineral. Itu kan dibutuhkan juga kan oleh tubuh kita. Ya, kayak benar. gitu. Terus juga ada lisozim. lisozim. Ya. Oke. Lisozim itu adalah protein antimikroba. Nah, itu yang penting. Oke, nanti mungkin dibahas lagi ya. Nanti akan Apa dibahas sih lagi itu tuh lisozim? fungsinya apa, kayak gitu. Nah, biasanya Mbak Ova itu nangis kalau pas kapan? Nangis, sedih. Sedih. Terus pas Senang kemasukan pernah benda asing budaya Korea. Apa tuh kemasukan benda asing? Kok budaya Korea? Oh, kemasukan drama. Ya, enggak juga sih ya. Nonton drama. Kemasukan misalkan debu, terus nggak mungkin kerikil, nggak mungkin kan ya. Paling debu-debu lagi ngendarin motor gitu, tiba-tiba ada yang masuk. Itu bisa bikin mengeluarkan air mata gitu ya. Mengeluarkan air mata. Udah gitu doang. Udah itu doang, ada lagi. Kalau lagi seneng ini enggak nangis juga enggak? Terharu gitu. Berkaca-kaca mungkin bisa jadi ya, berkaca-kaca. Itu juga termasuk kan, maksudnya Termasuk juga. air mata. Nah kan tadi udah dilihat ya kalau kita itu nangis atau mengeluarkan air mata saat sedih gitu kan, atau saat kemasukan benda asing. Nah ternyata itu semua tuh sesuai dengan jenis-jenis air mata. Jadi Air mata ada jenis-jenisnya ada juga. jenisnya, nggak cuma air mata doang, ternyata ada juga jenisnya, ada juga fungsinya. Dulu. Oh, jenis-jenisnya ada apa aja? Jadi Ada berapa jenis air dulu? mata tuh ada 3. Ada 3. Oke. Yang pertama ada air mata emosional. Emosional, emosi berarti Emosi. ya. Jadi kalau kita Marah. emosi, Enggak ya? entah kita marah, entah kita sedih, tertekan, berempati ke orang lain, kasihan melihat orang lain, kita bisa bahagia. nangis, bahagia bisa Bisa nangis. nangis. Itu berarti namanya air mata Oh, emosional. air mata emosional. Dan air mata emosional ini isinya itu kebanyakan mengandung yaitu adenokortikotropin hormon. Atau lebih mudahnya kita sebut ACTH gitu aja Oke, ya. ACTH. Nah, ACTH ini fungsinya buat apa, Mbak? Nah, jadi ACTH itu sebenarnya dia adalah hormon yang dikeluarkan oleh otak, di mana dia tugasnya untuk merangsang kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal untuk mensekresikan kortisol. Nah, kortisol itu adalah hormon stres. Oke, hormon stres. Nah, berarti meluapkan air mata itu untuk
menghilangkan stres berarti. Iya, salah satunya dia bisa mengurangi stres. Makanya kita kan kalau habis keluar air mata atau nangis itu kan kayak agak lebih lega gitu toh. Gitu. Makanya jadi kalau biar nggak terlalu stres, ya salah satu solusinya ditangisin aja. Nggak apa-apa, nangis nggak nggak apa-apa, Iya. positif. Gitu. Kalau malu ya di sendirian gitu ya kan, biar nggak ketahuan orang. Tapi yang penting diluapin ya. Diluapin, jangan Ya dipendam. kalau nggak cerita sama orang ya mungkin lewat nangis juga bisa. Gitu ya. Boleh. Itu Oke. tadi jenis Itu yang pertama. yang kedua. Yang kedua. Oh, yang pertama. Emosional dong. Emosional yang pertama ya. Masih emosional Bener. ya. Oke, Yang terus kedua berarti sekarang apa? Yang kedua ada refleks. Air mata Refleks. Oke. Ini karena apa? Karena apa? Jadi refleks itu kalau ada iritan atau zat yang menimbulkan iritasi, misalnya kita kelilipan, gitu. Atau misal kena asap. Oke. Atau misal kena serangga nih, lagi di Yang jalan berarti ketangkep serangga. dari luar gitu ya maksudnya Dari ya. luar untuk menangkal supaya benda-benda asing itu tidak melukai permukaan mata. Jadi air mata iritan atau refleks itu dia akan langsung keluar dan sebagian besar tuh isinya adalah air. Kenapa sebagian besar air? Nah itu kan banyak toh, dia kayak mengguyur gitu loh. Oh gitu, mengguyur. biar cepet pergi Biar pergi cepet kau pergi, gitu ya. nggak lama-lama. Beda sama kayak yang tadi, yang kalau kita sedih gitu ya. Iya, jadi isinya itu air sama tadi ada mucin terus ada lisozim. Ada itu enggak hormonnya yang tadi juga enggak ada? Enggak Beda ada, lagi? Oh, beda. enggak ada. Kalau itu emosional ya. Oke, itu yang nomor 2, yang nomor 3 Yang ketiga ada namanya air mata basal atau basal. Apa? basal itu artinya dasar. Dasar. Oke. Jadi air mata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan matanya nggak pernah kering toh. Iya, nggak pernah kering. Oh, ini berarti aku melek gini tetap ada air matanya. Tetap ada, kan nggak pernah tuh mata tuh kering. Pasti kan kayak berkaca-kaca gitu kan, basah kayak gitu. Oh. Jadi ini gunanya yang penting untuk ngebasahin mata biar nggak terlalu kering gitu Biar ya. nggak Karena kalau kering. matanya kering Kalau kering sakit gimana? dong. Sakit. Gimana? Kalau basah itu kan nanti ya itu sama, kalau misal ada kotoran atau apa kan dia bisa keluar kayak gitu kan. Terus dia juga ada yang namanya protein antimikroba juga, lisozim. Terus dia juga mengandung namanya minyak. Jadi paling luar tuh ada minyaknya. Minyak itu kan kalau kita pegang licin ya. Nah, jadi supaya permukaan mata tuh licin. Penting buat apa? Buat Kalau apa? misal kita melihat kalau permukaannya nggak rata, kalau licin kan jadi rata kan. Oh gitu. Kalau nggak rata nanti dia cahaya yang datang tuh berpendar-pendar kemana-mana. Waduh, ini habis ini belajar fisika ya. Ini ada cahaya yang masuk itu ya, hubungannya sama minyak yang rata itu ya. Jadi kan biar nggak gerunjal-gerunjal gitu ya. Biar mulus gitu. Oh gitu, jadi itu fungsinya minyak. Nah kalau minyak sendiri di air mata itu di sebelah mana sih Mbak? Air mata itu ada Apakah nyampur gitu ya? apa air minyaknya ya nggak mungkin bisa nyampur kan Nggak kalau air nyampur. sama minyak. Nah itu gimana itu? Nah, kalau kita lihat misalnya air dicampur minyak, minyaknya di sebelah mana? Atas Kira-kira? dong. Atas ya. Sama di permukaan mata juga gitu. Jadi permukaan yang paling luar itu adalah minyaknya. Oke, ada minyak. Minyaknya melumasi. Kemudian bawahnya adalah paling tebal itu adalah lapisan airnya. Jadi habis minyak terus air. Habis minyak terus air, baru paling bawah itu adalah lendir. Ada lendirnya. Ada lendir atau mukusnya itu. Gunanya buat apa itu si mukus? Lem, menempelkan antara lapisan air mata dengan permukaan mata. Kayak gitu. Biar nggak pisah gitu Biar ya. nggak pisah. Kan dia kan ini kita bisa gini ya. Kalau dia pisah kan tiba-tiba iya jatuh sendiri. Oh, makanya ada lendir atau mukus gitu ya. Kayak gitu. Kalau untuk minyaknya itu kan dia ada di permukaan paling luar. Minyak itu kan anti air kan. Maka otomatis dia nggak mengisolasi air supaya nggak menguap terlalu banyak. Oh kayak gitu. Biar airnya itu tetap tertahan dan tetap basah lah ya intinya. Betul. Kayak gitu. Air sama lendirnya nyampur nggak? Enggak juga. Enggak. Yang penting Lendirnya basah itu kan doang lebih ya. kental gitu kan. Jadi lucu ya kayaknya ya kalau misalkan kita bisa ngelihat maksudnya lapisan-lapisannya gitu. Oke, itu tadi tentang strukturnya berarti ya kan, struktur air mata sendiri gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaanku gitu ya tadi, apakah air mata itu ekskresi juga sama kayak si keringat gitu ya? Kita kayaknya belum jawab tuh ya. Kalau begitu saya kembalikan lagi ke Mbak Opa. Kira-kira lagi air mata tadi bermanfaat apa enggak? Nah, bermanfaat dong. Kan tadi ada guna-gunanya gitu ya. Gunaannya ya, bukan guna-guna. Oke, ada kegunaannya dan
kalau ekskresi tadi kan artinya berarti udah nggak dibutuhin. Bener. Berarti Jadi, air mata bukan hasil ekskresi. bukan, tapi Apa? hasil sekresi. Oke, sekresi. Apa itu arti sekresi? Sekresi adalah pengeluaran zat yang masih digunakan oleh tubuh. Oh, Bermanfaat oleh tubuh. Misalnya apa, yang suatu kelenjar yang mengeluarkan sekret yang dibutuhkan oleh tubuh. apa Misalnya, lagi ya? kalau makan air liur, Oh iya, ada air air liur. liur kan dibutuhkan, isinya enzim, kayak Mm-mm. gitu kan. Terus ada juga hormon. Oke, hormon itu sekresi juga. Iya, sekresi juga hormon itu. Kan dikeluarkan oleh kelenjar kan. Air mata kan juga dikeluarkan oleh kelenjar. Kelenjar lakrimal namanya. Kelenjar lakrimal. Adanya di mana itu? Ada di bagian depan mata, di bagian sebelah atas. Ah, sini. Kayak gitu. Tapi kok air mata keluarnya lewat sini? Itu aja kan lewat celah-celah sini. Jadi dia tuh keluarnya tuh lewat kelopak mata. Oh, kelopak mata. Celahnya tuh ada di kelopak mata salurannya. Makanya kalau kita matanya kering itu kan kita harus sering-sering berkedip gitu kan. Oh gitu. Jadi harus sering kedip biar matanya tetap Nggak basah. kering ya, tetap basah. Gitu ya. Oke. Nah, berarti itu kesimpulannya ya. Jadi kalau dia sekresi bisa dibutuhin lagi, boleh dimakan lagi dong ya air mata, bener ya? Kan dibutuhin lagi cuy. Ya, Siapa tahu garam air mineral yang keluar itu dibutuhin lagi, kita makan lagi. Tapi kan tidak dibutuhkan oleh mulut, dibutuhkan oleh mata. Bener Kayak juga gitu sih dong. ya. Oh gitu Ada ya. jatahnya sendiri-sendiri. Oh ya? gitu, nggak boleh dimakan lagi. Nanti siapa tahu naik lagi ke mata. Wow. Iya, bisa jadi sih. Oke, sebelum kita menutup, kita akan cari tahu lagi apakah manfaat ya, menjelaskan lagi gitu ya, manfaat air mata berarti. Kita ya. resume dulu ya manfaatnya. Jadi yang pertama tadi kan untuk melindungi secara mekanis berarti kan, yaitu menjaga supaya permukaannya halus, terus kemudian mengeluarkan debu-debu atau infeksi yang sudah masuk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berarti dia karena isinya kan ada protein antimikroba, jadi membunuh mikroba atau bakteri atau virus yang masuk ke mata. Ya, kan? Terus yang ketiga mengurangi stres. Ya, mengurangi Biar mata stres itu tadi. menguntungkan ya. Terutama bagi perempuan ya, karena perempuan kan lebih mudah menangis daripada laki-laki. Gitu. Berarti perempuan lebih mudah stres. Lebih mudah stres tapi mudah mengeluarkan stresnya juga. Gitu juga ya. Laki-laki kan jarang nangis. Iya, bener juga sih. Kenapa jarang nangis? Nggak tahu. Karena katanya tuh saluran lakrimal menuju ke matanya tuh lebih kecil. Oh. Jadi lebih tidak mudah rembes gitu istilahnya. Gitu ya. Luar biasa ya. Jadi terlihat kuat gitu ya, Jawa ya. Padahal nangis juga nggak apa-apa sih, kan kuat. biar ya matanya tetap terbasahi, terus stresnya hilang kan. Iya, gitu positif ya. Terus yang ketiga, apa? Ini manfaatnya agak melenceng dari yang kita bicarakan. Apa? Jadi ternyata di lakrimal tuh ada saluran yang menuju ke hidung. Ke hidung? Atau nasolacrimal. Biasanya kalau nangis pernah nggak hidungnya berair? Iya, sambil meler gitu kan ya maksudnya. Itu isinya air mata juga, kayak gitu ternyata. Jadi air mata tuh selain untuk membasahi mata juga untuk membasahi permukaan dalam hidung, rongga hidung. Berarti ini aku seperti bernapas biasa kayak gini, di dalam sini sebenarnya ada gitu ya? Ada. Kan hidung nggak pernah kering juga, coba deh Iya. Ngupil jadinya. Atau jangan-jangan upil itu dari air mata? Nah, upil nggak dari air mata, Maksudnya maksudnya airnya dari air mata, tapi kemudian upilnya dari kotoran luar. Oh gitu, berarti Ibaratnya kalau ada debu masuk ke suatu ruangan yang basah akan mudah untuk menempel gitu kan. Basah dan berambut kan berambut toh. Nah, coba kalau misalnya dia kering nggak ada rambutnya, debunya lewat aja. Langsung masuk paru-paru semua gitu ya. Wah, jadi bermanfaat banget ya si air mata ini gitu ya. Iya. Oke, jadi aku udah tahu kalau air mata itu beda sama keringat. Yang penting itu ya. Yang penting kan tadi itu pertanyaanku. So, itu tadi untuk episode kali ini ya. Tonton terus Pau, jangan lupa di channelnya Ova setiap hari Minggu jam 10.30 ya. Insya Allah. Nah, jangan lupa juga follow, subscribe channelnya Mbak Wulan juga. Terus habis itu kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Biar kita bisa ngebahas bareng kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.